Hello guys, gila udah lama banget kayaknya nih. Kita balik lagi nih, gimana pada kangen gak nih? Balik lagi sama kita Anubis. Halo teman-teman, hai. Halo Halo. sobat-sobat sekalian. Halo, halo. Gimana kabarnya lu semua cuy? Masih belum corona ya, Os ya? Masih Gimana belum, positif lo? masih Udah positif aman. belum lo? Masih Walaupun aman. corona sudah mendapat silver play button, saya masih sehat. Alhamdulillah. Mantap. Udah dapat monetize ya? Udah monetize kalau masuk YouTube mah. Udah dapat Udah. duit ya? Ini Kang deh, Oja. Iya, udah pada enggak kan kalau zaman dulu ada sesuatu yang interesting di rumah tuh kayak gue nih. Apalagi dulu tuh, waktu gue pernah kan dulu tinggal di Jogja ya. Tahun itu tahun 2004 apa kalau nggak salah. 2000 berapa sih? Jogja gempa? Nggak tahu gue deh. 2006. Bukan, itu tsunami Aceh. Goblok. Tsunami Itu Aceh bukan samaan 2004. goblok. Kenapa? Tsunami Aceh bukan 2004. 2004 samaan. Lu tsunami Aceh itu gempa Jogja nggak sih? Nggak tahu Nggak dah, tahu, gua gue lupa. lupa. Ya udah lanjut dah. Ya, begitulah Gue lanjut. nggak berani asal ngomong. Zaman dulu kan waktu itu Takut gue lagi salah. panik-panik gitu. Maksudnya gue nggak boleh keluar rumah lah. Harus satu keluarga tuh harus di rumah terus gitu kan. Kalau ada sesuatu hal yang penting kayak apa ya, gue mau main aja jadi susah. Kalau ada sesuatu hal penting di komplek gue, pada ngumpul semua ngeliatin rame-rame. Zaman sekarang ya ampun, kerjaan kakak gue cuma 24 jam di kamar ngeliatin handphone, main game di laptop. Kayak apa gitu, berkumpul sama orang-orang tuh udah nggak, jarang banget sekarang. Main bola aja di lapangan sekarang udah jarang banget. Gak pernah adu ayam lu ya? Kenapa jadi? Pernah tapi taruhan rel gue mainnya. Kenapa ya? Rel, sumpah, Rel. Jelasin dulu. Kecil-kecil udah sabung ayam, Rel. Coba mohon penjelasannya dulu. Kalau gue mah adu cupang cuy. Enggak, ayam tadi lu bilang. ayam. Lu bilang Terus lu kenapa? pembicaraan. Terus lu kenapa Lu bilang adu ayam nyuruhnya? tadi. Adu ayam bukan adu cupang nyuruhnya. Gue ngomong adu cupang. Ya. Adu ayam. Jejak digital ada, Rel. Coba dikorek dulu Gua kupingnya sensor, ya. Rel. Ya Malu lo. nonton, Rel. Ini rekaman ya. Nonton. Ntar lo yang dengerin ya. Sensor, Rel. Lo adu ayam. Emang lu pernah menang berapa rel adu ayam rel? Ya adalah pokoknya. Begitu dapet gue sumbangin lah. Ya, ini berarti bohong, hoax. Hati lo jejak digital lo ntar pas lo udah direkrut Ya kan sama biar dosa sama Iya. pahalanya balance gitu. Oh iya. Kayak Robin Hood gak sih? Yes. Oh, hubungannya Robin Hood sama adu ayam, Rel? Gak ada Robin Hood adu ayam, cuk. Robin Hood sama adu ayam. Tapi gue mau Coba nanya kalau dah. dulu tuh gimana? Dulu apaan tuh? Ah? Gue mau nanya sama lu dulu semua tuh, apa sih ya, kayak lu ngerasa gak sih zaman sekarang tuh orang-orang tuh sebelum pandemi juga ya, ini sebelum pandemi orang-orang tuh jarang banget gitu buat main keluar lagi ke lapangan, buat bersosialisasi, ya apa ya, main bola, ketemu orang baru, ngobrol baru tuh jarang banget. Gue aja yang di komplek nih buat main ke lapangan, buat rame-rame aja udah gak pernah lagi loh. Asli deh. Setuju. Gara-gara ini gak sih main itu? game segala macam tuh ya ujung-ujungnya kenalan dari Instagram. Kita rumahnya deket, terus ujung-ujungnya mainnya di laptop segala macem begitu. Kalau itu gue ada pemikiran sendiri kenapa kayak gitu. Kenapa Karena tuh? gini, Tukang lu sabung semakin ayam kita punya teori nih. nggak apa-apa lah, sekali-kali gue mikir gitu. Sekarang kan dulu lu kerjaannya main bola, main layangan gitu ya, di lapangan kosong berarti kan ya, tanah kosong lah ya. Nah sekarang udah mulai keisi rumah, makanya beralih dari lapangan langsung ke HP gitu. Tapi dulu kan awalnya main bola jadi main FIFA gitu kan, ya sama-sama oh, bola. sama ya, masih sama ya, tetap bola kan. Iya gitu. Nggak, tapi kan pasti masih ada nggak sih di komplek gua aja adalah lapangan ada 2 apa ada 3 gitu. Tetep aja yang ngisi nggak ada. Sebelum corona juga yang ngisi apaan kalau buat ada acara RT doang anjing 17-an gitu. Sekalinya di tempat gue juga ada lapangan. Sekalinya ada yang ngisi nggak dipakai main bola, cuman pada duduk mabar. Sama aja. Jadi nggak ada gunanya itu lapangan.
Kisah Ada main. tempat Ada gunanya, mabar, tempat itu. mabar, tempat mabar. Tempat mabar, Os. Itu ada, Os. Iya, dari Tempat sport, mabuk. dari sport udah jadi e-sport sekarang itu. Iya, semuanya sekarang e-sport, cuy. Iya, sumpah anak-anak zaman sekarang beda banget ya sama zaman. Sumpah lu pernah gak sih nih? Zaman gue dulu pas masih kecil. Gue nggak tahu nih anak zaman sekarang ngerasain apa enggak. Yang namanya diudak-udak, aduh apa tahu ya bahasa diudak-udak. Itu di, di dimarahin sama sama tetangga gitu, sama orang tuanya temen lu. Coba sekarang anak-anak zaman sekarang atau orang tua zaman sekarang berani gitu kayak gitu. Dulu zamannya gue ya main sampai malam, sampai apa berisik, main bola, mecahin kaca rumah. Udah anjir. Satu, misalnya nih Mai dateng kan, misalnya Mai siapa, emaknya si A datang, yang diomelin bukan si A doang ya, semuanya anak-anak digampar semua, dijewer semua. Tuh zaman dulu tuh gue masih ngerasain kayak gitu, kayak udah nggak ada gap, orang tuanya tuh satu untuk semua. Pokoknya satu salah semuanya marahin ya, emaknya dia gitu dimarahin. Semuanya dimarahin. Terus nanti emak gue atau emak teman gue yang lain tuh pada datang pada terima kasih. Iya nih emang anak si bandel gitu. Didukung cuy. Dukung, Padahal waktu kalau di sana mah kita cuma ngeliatin doang yang nggak ikut main. Iya. Lu kayaknya lingkungan hidup lu ini kurang baik kali ya, Os ya? Enggak, lo aja emang gak pernah hidup Itu tandanya sosialisasinya sangat bagus, Rel. Jadi nggak ada gap. ya, maksudnya tuh Ya, ibu-ibu gue juga nggak main game, tapi gue nggak pernah mecahin kaca kayak lu sih, Os. Gue pernah mecahin kaki orang, ya, tapi gue nggak pernah mecahin kaca. Ya namanya anak-anak kecil, Rel. tapi gue bisa Tapi lebih parah lu dong, Rel, matain kaki orang. Gimana sih? Kaca bisa dibeli, Cok. Nah, itu kan nggak sengaja, tapi Aja. Lu pikir mecahin kaca sengaja? sengaja kan biar dimarahin. Mana ada? Iya aneh, ngaco orang ini. emang itu dibahas di sini. Gimana Jan? Hen, emang itu dibahas di sini, Hen? Bentar, gue cut dulu bentar. Emang itu dibahas di sini? Enggak dibahas ini, cuma tadi kan Farel mengangkat. Jadi gue bahas juga gitu. Apaan? Apaan? Bentar, pada nggak tahu. Iya, itu nggak dibahas. Maksud gue kan gini Jan. Kan tadi kan Farel juga menyebutkan apa? Separah-parahnya gue cuman matahin kaki orang kan gitu. Ya udah, ceritanya sampai situ doang yang ceritain ke orang-orang. Oh. Terus gue masuk. Sorry, gue baru join lagi. Kenapa gue ketinggalan? Lah, matain kaki orang kan lebih parah daripada kaca. Ya udah nggak apa-apa, bagus itu. Emang cerita yang lengkapnya kan di kita doang waktu itu kan. Iya. Iya gitu. Emang apa ngebahas apa? Gue tadi nggak denger si Farel ngomong. Oh. Farel Iya ngomong. ya kayak gitu. Farel udah masuk tadi. Separah-parahnya gue cuma matain kaki orang. Ya gue masuk lah anjir. Oh, ini lagi di cut apa gimana? Iya lagi dekat. Oh. Ntar gue masuk lagi. Gue diskusin kira-kira. Bentar. Tadi sampai mana ya berarti ya? Jadi sampai mana? Apa sih Johnson ngomong. Tadi sampai gue mempersilakan Ijan mau ngomong soalnya tadi. Bentar ya. Nah, berarti di lu Jan. Lu lu yang mulai sekarang. Nyambungin lagi, Jan. Tapi enggak tahu lu mau ngomong apa ya. Ini Tuh. Baru Mulai ya. Iya, diem dulu. 1, 2, 3. Tapi gue bisa punya argumen yang lapangan sih, Os. Yang tadi lo bilang Ya, gimana tuh? pakai apa sih acara-acara gitu. Kalau di gua masih ada lapangan basket yang lu bener-bener bisa main sama siapa aja. Dateng aja masuk situ. Masuk main. Tapi ya nggak tahu sih ini ada di semua tempat atau enggak. Emang jarang sih. Itu yang ngisi anak umuran sekitar yang udah masuk jenjang SMA kuliah apa masih bocah-bocah kayak dulu? Enggak, seumuran kita. Bocah-bocah sama dulu juga ada malah belajar basket mereka di situ. Banyak gitu jadi kalau di gua masih ada. Apa? Lu tinggal di mana? Jopongan, Bro. Itu kayaknya lingkungan buat mengembangkan keluarga yang bagus tuh, lingkungan itu nggak kayak yang di komplek gua. Iya, maksud gua tuh masih ada lapangan kayak gitu yang emang kalau lo main basket ya masuk aja main bareng gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya anak-anak zaman sekarang kenapa lebih suka kayak kita ke kafe aja yuk. Kalau nggak kalau pagi-pagi tuh udahlah kita nyari coffee shop nih minggu pagi. Pokoknya anak-anak minggu pagi saya tuh kayak
anak-anak anak-anak SMA ya, riding, mau entah itu sepeda, motor, habis itu ke Starbucks atau kemana, ujung-ujungnya nyampe di Starbucks juga nggak ngobrol, malah mabar. Tuh gue pernah tuh ketemu tuh di situ. Ada juga waktu itu gue lagi San Mori, habis itu namanya yang di HI, Bundaran HI sebelum corona, Apa beneran high school? Apa? CFD-an. Oh, Iya, CFD. orang CFD-an kan jalan-jalan ngeliat pemandangan gedung-gedung ya. Gue ngeliat di Bundaran HI bener-bener berjejer itu pada teriak-teriak mabar ML cuy, asli dah. Kagak ada olahraganya doang itu. Gue juga bingung Lagi ada kenapa dia nggak event main di rumah aja. kali. Lagi ada Hah? event. Lagi ada Kayak kagak ada event. turnamen. Tapi gue juga kepikiran satu hal lagi yang mungkin kita semua ngerasain tapi anak-anak zaman sekarang gak ngerasain. Apa Dulu tuh? kan gue bener-bener pas kecil itu kan gue mainnya bener-bener di perkampungan banget ya. Hmm. Gue main tuh bener-bener di perkampungan banget kan. Jadi kayak yang kayak yang tadi gue bilang aja. Udah seantar tetangga udah nggak ada gap itulah. Hmm. Jadi tiap ada anak-anak yang bangor itu pasti diiming-iminginnya gini. Lu pada bangor-bangor banget 2012 kiamat tuh, mending lu pada buat yang baik-baik dah. Gitu. Lu pernah gak sih? Lu pernah gak sih? Lu Juga masih lucu. kecil, terus hidup lu tuh ada di ambang kiamat sebentar lagi gitu. Kayak dulu kan zaman 2012 tuh lagi booming banget, gue sering banget. Udah mending lu pada banyak-banyak ibadah dah lu, 2012 kiamat itu tuh tahun berapa? 2010-an gitu apa? 2010 itu inget banget gue 2010. Iya. Zaman 2010 kan itu kita gila. Ya ampun 2 tahun lagi kiamat gitu semua Iya orang mikir, gue sempet mikir kan waktu itu, gue inget banget tuh bokap gue ngomongin waktu tahun itu kan, udah kamu bikin buku tabungan sekarang, itu buku tabungan bocah, terus gue ngomong, buat apa Pak? Kan 2 tahun lagi kiamat, udah nggak usah. itu dulu dipercaya semua orang, mau kalangan tua kalangan muda semua orang percaya tuh kiamat 2012. Skeptis ya kalau dulu. Tapi emang sih. Sampai ada filmnya kan, ada filmnya. Iya, tapi Iya, filmnya. betul. Lu pada mau ngomong gak sih, ntar kalau gue udah punya anak, gue bakal nunjukin itu film, dulu papa ngelewatin ini loh nak, kamu tahu? Dulu papa ada di dalam kapal itu. Iya, dulu papa selamat gara-gara mama ada di kapal ini. Itu. Aduh. Aduh, goblok banget anjing. Iya dulu, parah banget dulu tuh. Gimana ya dibandingin zaman sekarang tuh, permainan juga, ya ampun sekarang mah semuanya serba online gak sih? Iya. Hmm. Turnamennya sekarang lebih banyakan e-sport anjir daripada turnamen futsal. Anak-anak zaman sekarang tuh masih tahu nggak ya namanya Galaksin, namanya Batu Bentengan. 7, atau Benteng, main benteng anjing, main benteng seru Benteng. banget. Gue Main bakal karet ya, main karet. Gundu. Lu tau gak sih kalau di tempat gue ada namanya Batu 7, di tempat lo namanya apa? Nggak, Batu 7 ngapain Batu 7? Batu 7 jadi yang kayak Lompat itu lempar batu. iya yang batunya tuh disusun, Lupa gue namanya apa. disambit pakai sendal atau enggak kalau modal dikit disambitnya pakai bola tenis. Terus nanti kalau misalnya hancur kabur semua, yang kabur harus nyusun batunya. Ntar yang jaga nyambit-nyambitin pakai sendal. Oh, gue nggak tahu namanya, tapi di Jogja waktu gue di Jogja apa ya namanya? Gue lupa nih si Jogja namanya. Dulu gue waktu SD asiknya ini, lu tau gak sih, Upin Ipin kan ada ini lu stick es krim. Oh iya. Dulu gue asik banget, inget gue sampai dapat setoples cuy. Iya. Gue menguras itu satu sekolah tuh gue abisin. Mantap gila. Jadi lu makanin es krim seberapa banyak, Ral? Jadi lu dulu itu top lokal itu stick es krim. Global cuy, top global. Top global. Gokil. Sampai nggak ada yang berani lawan gue. Anjay. Berarti itu skill tersembunyi lo, Rel. Lu ngumpulin berapa lama, Rel, itu, Rel? Hah? Ngumpulin berapa lama itu? Cepet lah. Paling 2 minggu. Gila. Kayak gue, itu sticknya gue modif sendiri. Kayak gue pakai ini cutter lah gitu kan, bikin angin gitu. Ya? Bikin lancip, terus gue pelah, jadi stick es krim gue belah 2, terus gue modif gitulah, biar lebih gampang ngebaliknya. Jadi one hit dapat one hit. Anjay. Jago gue main itu cuy. Ada ide. Itu telapak tangan sampai kapalan itu yang nepok-nepok meja.
Fashion. Iya. Ini ada ini yang apa sih? Jadi tuh misalkan ada mbak-mbak mainan, dia jual buku gitu. Abis itu dari bukunya itu kalian bisa beli stiker-stiker buat naruh di buku. Gue tahu itu yang lu kalau Oh, semua tahu, stikernya udah tahu, beli tahu. 20 dapat hadiah Kayak kan? ngegaca gitu, ngegaca. Goblok banget anjing. Dari dulu dah. Iya dijualin stiker terus kalau menang lu dapat Stiker Digimon. game apaan gitu, PS Kalau kecil-kecilan gua tahu. bilang boleh milih hadiah yang dia punya. Padahal hadiahnya harganya 20.000, kita beli stikernya sampai 100.000 bisa lah kehitung. Betul sekali. Terus itu kadang Dasar marketing terus pinter. kadang di dalam buku itu ada 1 sampai 2 stiker yang tidak dapat ditemukan itu. Iya betul, Yang betul. sangat Emang bener langka. banget. Yang kadang Itu tuh impossible banget ada kan. yang kadang tuh ini dijual sendiri sama abangnya tapi harganya sangat sangat mahal. Dan itu ada Sama aja beli ada- baru kan. ada tanda tangannya di situ. Iya. Itu, itu Sumpah ada serius. itu. Jadi tuh dulu kalau buku Digimon itu Vidramon, gue masih inget banget. Enggak, gua apalnya ini kalau WWE tuh John Cena, enggak pernah ada stikernya. Nah, itu pasti ada tuh satu atau 2 tuh yang kayak gitu tuh. Sama kayak Kan ini ya. John Cena emang nggak kelihatan, cuy. You can see me. You can see me. Itu kalau Digimon dulu namanya Xvimon kalau nggak salah. Iya, Xvimon, betul itu Xvimon Jadi si langka. Xvimon ini, si mbaknya ini tuh ngejual, mau gak Xvimon harganya berapa? Kan biasa beli stikernya itu berapa ya? Goceng dapat sepaket lah, pokoknya dapat Ya, biasanya Ih, Pakai- mahal pakai- banget. goceng Iya, serau. betul. Ini dia jual 20.000 cuma 1 stiker, cu. Nah, itu. Lu ditipu, cuy. Sumpah lu 20.000 lu bisa dapat cupang hias. Ya. Menurut gua koleksi gacha ini keren kan. Biar bisa disombong-sombongin aja kan. Beneran dong. Gua pernah Kayak pengalaman gitu ya, pencapaian kayak ih gue pernah ngumpulin stiker semuanya Iya, lengkap bener. gitu ya. gue pernah lengkap 1 buku yang Digimon dan gue dapat Tamiya yang seharga 20.000. Buat apa? Kalau gue jadi lu gue ke toko mainan gue beli Tamiya-nya langsung Jan. Kan gue nggak tahu. Abis itu pernah ya, parahnya gue tuh minta ibu gue, bun beli dong serauk, beli 10.000. 10.000 kan hampir bisa dapat stopless gitu kan. Itu gue dapat banyak banget yang duplikat, cuy. Bener-bener Dan ya. itu Emang kadang isinya itu duplikat semua gila. bisa di ini gak sih kan kadang kalau kita punya duplikat bisa ditukar ke abang-abangnya kan. Dia Kita ada kan apa duplikatnya gitu kan. ada wadahnya gitu kan yang mau tuker-tukeran gitu. Iya, aduh. Tapi kalau gue sih waktu EZ gue tukeran sama temen gue duplikat. Tapi ada 2 apa sama 1 stiker yang nggak pernah ada yang dapat. Ujung-ujungnya percuma lu mau tukeran juga nggak pernah nuker hadiah ujung-ujungnya. Maksudnya ya gitulah. Lu ada yang pernah tukeran binder gak? Itu juga tuh tukeran binder aja ngumpulin banyakan inian kan. Padahal binder isinya tulisan nggak ada isinya, kosong banget. Cuma Nggak buat ada nulis isinya. doang. Gue Cuman inget buat gue bagus-bagusan koleksi 12 cover doang. zodiak Harvest Moon. Iya Iya itu. bener. Dari Harvest Moon. Ada yang bergerigi segala macam. Binder Nggak dari bisa zodiak. kotak. Gue binder nggak relate. Gue tahu ada tuker-tukeran binder. Cuman gue waktu itu merasa kayak gue kalau main binder gue nggak jantan. Main binder gue tukeran 12 zodiak sama temen gue ada yang beli satu pak lah ya, terus tuker-tukeran atau kalau nggak dijualin. Padahal gue cuma beli 2, 3 buat apa gue mikir kan. Biar warna-warninya binder gue kan. Ya tapi emang iya sih zamannya kita ngoleksi stiker yang pakai buku itu sama ngoleksi binder tuh kayak itu udah hartanya kita pas kecil banget nggak sih kayak lu sekolah lu tuh lebih apa ya, lu tuh lebih resah ketika buku stiker lo atau buku binder lu ketinggalan daripada buku pelajaran yang ketinggalan. Beda. Iya kan? Enggak gue nggak gitu. Habis itu ya, Gue resah kalau cupang gue belum dikasih makan. Cupang bener cupang kan. habis itu kita itu seasonal gitu mainannya. Ya, misalkan tuh itu di season apalah. Misalkan lagi bulan apa gitu. Tapi kalau misalkan lagi bulan Ramadan tuh yang jual minum semua berubah, cuy. Iya betul. Berubahnya jadi buku gambar. Tapi Kalau ngomong-ngomong soal tadi puasa ya, pasti anak zaman sekarang nggak pernah ngerasain yang namanya disuruh minta tanda tangan ustadz atau tanda tangan khotbah. Nggak mungkin anak zaman sekarang ngerasain. Dulu gue sempet punya cita-cita jadi itu yang ngebuat anak-anak jadi nggak pernah cabut terawih itu gara-gara itu tuh.
Halo, ini Izan dan dari pihak Sobat Nubis mau minta maaf karena ada kesalahan teknis. Lanjut dengerin. Kayak gitu. Jadi tuh kan biasanya kalau dulu ya cepet kalau di Jogja, nggak tahu udah sekarang masih apa enggak. Dulu tuh gue pulangnya lebih cepet, yang biasa pulang jam 12, sekarang tuh jam setengah 10 juga udah di Sepulang, kalau nggak jam Widih. 10. Katanya biar menghabiskan waktu sama keluarga, bilangnya kan. Biar kuliah kan ngomongnya. Biar nggak capek sekolah, biar istirahat aja di rumah, biar nggak lapar. Padahal ujung-ujungnya kan jam 12 kita buka kalau Oh SD. enggak, Bray, gue kuat. Lu pasti capek aja juga nggak mungkin Sorry puasa nih. full, Jan. Gue SD Sorry kelas nih. 5 udah 1 bulan. Widih. 1 bulan gue. Paling Bulan tapi SMP Iya, dulu jadi kalau biasanya rata-rata kalau puasa emang kayak gitu. Kalau dapat kan ada yang pulang dicepetin. Kalau gua nggak salah ingat juga, biasanya kalau puasa tuh lebih banyak liburnya daripada masuknya sama tuh. bulan puasa. Wih. Makanya dikasih tugas itu, nanti pas masuk dikumpulin. Jadi itu bener-bener Widih. di bukunya tuh ada list puasa hari pertama, Hari pertama kayak gitu. sepertinya Puasa enggak, apa. pokoknya listnya tuh yang pertama tuh puasa atau enggak, terus tanda tangan Ya, orang tua buat mastiin lu puasa apa enggaknya, terus sholat 5 waktu enggak. alasannya. Nah abis itu Mm. lu terawih apa enggak, kalau terawih khutbahnya tentang apa sama tanda tangan ustadznya. Sama minta tanda tangan Wih. ustadznya. Keren. Itu semua sekolah negeri apa gimana? Nggak tahu, Semua kalau gue di Jogja iya, kalau gue di Jogja ya. semua sih rata-rata itu sih kayak gitu. Negeri juga dapat kayak gitu. Jadi Keren, kalau gue keren. inget banget abis terawih orang-orang pada salam-salaman lah. Kalau gue di Jogja kan gara-gara gue bukan di komplek, di kampung kecil gitu ya, salam-salaman baru pada pulang. Itu anak kecil pada langsung lari ke ustadznya minta tanda tangan pada baris, lucu banget. baris. Sekolah bukan sekolah apa? Terawih bukan bawa sejadah, bawa buku. Bau buka inian sama pensil. Itu kalau gue pikir-pikir kenapa gue nggak bohong aja ya kan, satu sekolah juga nggak ada yang satu inian nama gue, Oh, Masih nggak ada yang satu masih kampung panik. sama gue. ngomong-ngomong tanda tangan nih ya. Dulu tuh ada buku ini gak sih? Buku tugas yang warna pink. Ingat gak sih kalian? Ah, gue tahu buku agenda. Bukan buku agenda, kalau gue Gua apa Jan, warna pink Jan. buku Warna pink tugas. itu apa? Pokoknya ada buku kalau di sekolah gua doang kali yang nggak tahu. Pokoknya ada buku tugas. Jadi tuh kita suruh nulis tugas hari itu. Habis itu kita minta tantangan orang tua di kanannya. Ada nih. Nggak ada di sekolah gue. Kalau gua ada tuh tanggal berapa sekarang tugasnya. Ditulisin nama gurunya, tugasnya ini, tantangan orang tua. Nah pernah satu hari gue tuh nggak minta tantangan orang tua gua. Lupa apa lu iseng? Bisa gue bikin tantangan orang tua gue sendiri. Oh, lu dari kecil udah jadi pemalsu tanda tangan orang tua. Habis itu guru gue nggak sadar. Gila. Tapi gue jujur ke orang tua gue, Bun, Babang kemarin masukin tanda tangan Bun, aku langsung dimarahin dong. Tiga mungkin ya. Pencurian itu, padahal tantangannya cuman kayak L, udah gitu doang. emang males juga sih kayak orang tua gue nantanganin panjang gitu, cuman paraf set gitu. Itu tuh kamu pemalsuan, sampai saat itu gue nggak mau ngikutin tangan orang lagi. Traumatik. Jadi itu alasan lu nggak pernah mau gue mintain tolong tipsen, Jan? Wah, tipsen mah gue gambar burung doang aja. Tintanya kan situ. Padahal lebih susahan gambar burung dong. Iya. Daripada paraf gue yang sangat gampang gitu, Jan. Orang lu sangat gampang gimana? Orang lu dari kelas pertama kagak masuk, ya kagak ada paraf. Dari pertama dong. Aduh. Tapi nih beralih dari sekolah. Coba kalau misalnya mainan-mainan pas kalau di rumah deh. Kalau di sekolah kan mungkin kita ngumpul stiker atau apa. Atau mungkin ini juga suka dilakuin di sekolah sih. Kalau misalnya lagi jam istirahat apa gimana gitu. Kayak kalau gue tuh main ada yang namanya apa sih bahasanya, tak jongkok, tau gak sih lu? Tahu Main tak Apaan tuh tak jongkok? tak jongkok ya. Iya, terus jongkok. terus kalau zaman-zamannya di perumahan itu atau di dulu kan apa gue di pinggir jalan ya pasti ya. Main layangan, ya Allah, main layangan tuh dulu kayak udah jadi kompetisi tingkat nasional gak sih? Kalau Setiap udah sore, layangan tuh. cuy. Asli Terus main layangan tuh setiap sore. Kalau lagi musim mah kayak layangan yang cuma harganya gope, kalau udah putus ya itu dikejarnya, ya ampun, sampai ke ujung dunia anjay.
Nemu Betul. layangan aja tuh bahagia banget nih. Ih, ada layangan. Gue bela-belain manjat pohon buat Sampai ngambil manjat layangan. pohon. anjing. Padahal kalau dibeli cuma gope. Dulu gue inget banget kalau dibeli itu cuma gope. Paling mahal 1.500 yang layangan plastik. Kayak ada ininya, Itu tuh ada kayak apa namanya ya? Rasa Ada bahagia kebanggaan pencapaian tersendiri ya. gitu loh. Lu dapet layangan tuh gitu, iya. Ya, itu nyawa kita cuma dihargain gope. Itu gue ngejar layangan sampai dikelaksonin motor, kelaksonin mobil. Kayak udah terabas saya lah, yang penting Wah, layangan. itu perang layangan tuh lu mutusin kuat-kuatan apa sih talinya kan? Lu kalau mutusin Iya. layangan orang itu lu bahagianya minta ampun cuy, karena lu menang hadiah itu. Iya, terus Hmm. sendal ditaruh di tangan kan biar lari tambah kenceng. ngejar layangan Kalau kayak gue ngejar apa? kalau gue masih begonya dulu masih ada Naruto di TV tau gak lu? Jadi gue larinya kayak ala-ala Naruto, tangannya di belakang terus nunduk gitu kayak goblok. Yang kalau jatuh muka duluan tau gak lu? Ngomongnya biar cepet kayak ninja, tolol banget asli. Untung lu gak ngeluarin jurus bayangan kan. Makin aneh lagi nanti. Iya, itu momen ngejar layangan tuh sumpah itu momen fearless anjay. udah nggak peduli kanan kiri kalau udah ngejar layangan ya nggak sih? Betul. Udah Nyangkut di rumah mata lu orang tuh dipanjat, nyangkut di udah. pohon orang dipanjat. Lu pernah gak sih layangannya tuh baru banget putus, jadi lu ngeliatnya ke atas bukan ke depan, literally ke atas gitu. Iya kayak gitu Lu makanya kalau di depan lu ada meja, lu mati. terabas aja kata gue. Fearless karena ngeliatinnya ke layangan. Ada Sampai dikelaksonin. Terus nanti kalau udah itu kan lari juga nggak sendiri kan, rame-rame ntar rebutan, ujung-ujungnya layangannya sobek, kayak udah bertaruh nyawa. Sekalinya dapet rebutan sama orang. Iya udah taruhannya nyawa, layangannya sobek timbang gope. Tapi lu dulu ngelakuin juga, coba lu pertanyain dah kenapa lu dulu kayak gitu juga. Ya itu beda, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Cuman kan dulu kan gue karena apa namanya, dulu gue tuh nggak jago-jago banget main layangan. Maksudnya kayak gue bisa main layangan tapi kalau ngadu kalah mulu. Jadi Lu gue gak mau cari tahu tekniknya sekarang Os di YouTube Os, teknik main layangan yang benar Os. Kan udah sekarang informasi udah di mana-mana Os. iya tapi sekarang susah, sekarang kalau mau main layangan pada tinggi-tinggi. Gua dari Lu mau main layangan juga ujung-ujung layangan lu doang sendirian di atas, kagak ada yang mau main bareng sama lu. Iya dulu mah langit isi layangan semua. Iya tuh dulu gue biasanya kalau udah ngadu-ngadu gue kasih temen gue yang lebih jago kan, gue bagian lari aja kalau misalnya putus. Sumpah anak-anak zaman sekarang mah gue yakin gak ada yang bisa main layangan. Taruhan gue berani gue. Tapi lu kalah Os kalau diajakin by one main ML Os sama bocah asli. Free Fire, Os. Free Lu Fire. diajakin main Free Fire lu kalah Os jauh. Iya sih. Gak akan pernah buyah lu, Os. Iya, bener. Gue pernah dong, Buya. Kalah lo semua sama gue, cemen lo semua. Pasti lu digendong sama bocil umur 3 tahun kan. Ayo gue main Mainnya. solo, gue bunuh-bunuh. Terus ini main petak umpet tuh sampai tukeran baju. Pernah gak sih lu? Buat Gak apa? pernah. Karena gue gak seks. Dulu gue kalau main petak umpet tuh malam-malam. Ih. Oh. Belum cerita dulu, gue mau intermezzo dikit ya. Dulu tuh gue pas di Serang Banten, ada orang main petak umpet malam-malam. Habis itu muncul dia tuh udah bukan di Serang Banten anjing, ditemunya. Muncul di mana? Di Jogja. Bukan di Jogja tapi masih deket-deket situ, katanya dibawa sama genderuwo. Orang-orang Serang. Gue kan takut ya udah gue nggak mau main petak umpet malam-malam, ntar gue malah diajak Diajak sama setan. Nah, bedanya main petak umpet gue dulu tuh pas masih kecil. Kalau gue tuh kan dulu tuh gue rumahnya di pinggir jalan gitu kan. Terus kayak apa namanya, tempat tinggal gue tuh bentuknya letter U gitu. Nah, jadi main petak umpetnya itu nggak bener-bener ngumpet yang mencar, justru ngumpetnya ngumpul. Kan kalau main petak umpet kan kuncinya adalah yang jaga tuh harus ngelihat orang itu kan, terus di tag kan, disebut namanya kan. Nah ini kan karena bentuknya letter U jadi cuma muter-muter doang kan. Jadi tuh nggak ngumpet, jadi tuh yang jaga misalnya di ujung, yang pada ngumpet di situ ngumpul kan. Namanya
malam kan gelap, nggak bisa dari jauh kan nggak kelihatan mukanya. Oh, Tapi jadi nggak kelihatan tahu itu udah siapa rame. ya? Iya, tapi kelihatan rame kan, jadi nggak tahu siapa, jadi tuker-tukeran baju gitu. Jadi yang jaga juga nggak bisa Oh. ngetepin kayak, wah itu siapa ya. Kalau dikejar muter, karena kan cuma letter U doang, letter O gitu loh. Hmm. Itu Iya, kasihan jadi yang jaga. kalau kalau dikejar ke depan ya kita tinggal muter aja. Ntar ngetepin sendiri temboknya gitu. Dulu gue minta umpetnya gitu, makanya sampai tukeran baju. Makanya itu tuh bener-bener mata diinin banget. Jadi biasanya kalau yang jaga sama yang ngumpet, ya udah cuman tinggal lihat-lihatan aja. Itu kalau Misalnya matanya dari kecil udah minus, udah nggak bisa menang gitu deh yang jaga ya? ya kayak gua kan pakai kacamata dari kelas 1, makanya gua nggak pernah dibolehin jaga sama temen-temen gua. Nggak bakal kelar game soalnya. Nggak udah game. Tapi pernah nggak main petak umpet terus ada yang pulang? Terus dicariin habis lagi nggak? Jatuh tuh. Itu Suruh cukup pulang. banget anjir. Pulang. Jadi tuh ya udah sampai maghrib itu kayak gak bakal ketemu-temu itu. Pulang Sampai dicariin emaknya ya? cari. Iya, Itu itu nggak dicariin emaknya, itu dicariin adalah sama temen-temennya lah. Kan pulangnya ke rumah. Oh iya. itu adalah alasan kenapa petak umpet gua dibikin jadi kayak gitu. Oh iya. Jadi awalnya main petak umpet tuh pas gua masih kecil siang atau sore gitu, habis pulang sekolah. Karena banyak yang pulang ke rumah, emang anak-anaknya pada gak tahu diri, akhirnya diubah mainnya jadi malam. Jadi sistemnya cuman tebak-tebakan nama doang, sampai tuker-tukeran baju gitu biar gak pada bisa pulang. Kalau di tempat gue gitu, karena pada Pinter pulang banget jadi lah. diubah sistem Pinter main banget, petak pinter umpetnya Mantep juga nih. biar gak ada yang pulang. Dulu kalau lu pernah taruhan nggak sih lu main petak umpet kayak gitu? Misalkan Wah, gila. Siap, lu Aduh, orang Tidak. masa kecil lu. anak SD. Masih Aduh, bersih Jakarta, gua. anak Jakarta Masih kuat-kuat bersih. ya. Culun emang Berarti pada. Dapa dari SD sudah mengenalkan sama judi. Kebenaran saya Dap. Kalau Lah itu kalau gue tanya yang dibandingkan main judi pasung ini anjing ayam. Siapa main ayam? ayam. Lu. Tapi kalau gue tuh nggak pernah sih judi-judi pas kecil. Nggak tahu lupa gue pernah nggak. Cuman gue tuh yang pernah jadi bandar. Dulu tuh lu tahu nggak sih main gambaran? Oh iya, Tuh. tahu Gambaran yang itu mainnya bisa macem-macem, bisa main tepok nyamuk, bisa main QQ. 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 Buset, Tahu kan lu lu? dari kecil udah main QQ. Main QQ. Gambaran yang ada angkanya 1 sampai 9. Betul. Tahu kan lu pada? Tahu, lu jadi bandara, Os. Wah, dulu tuh kan kalau main kan, bisa lah pasang berapa, menang banyak kan. Itu tuh dijual, gope dapat 50 gambarannya. Jadi bandar, gue inget banget gope 50. Tinggal gue main, gue gelar, bro. Menang banyak, gue jual-jualin lagi gope. Wah, dulu emang otak bisnisnya udah jadi bandar gue dulu, Bagus, bandar ya. gambaran. Tapi bukan bandar yang lain kan, Os? Bukan dong. Gue Bandar dapat apa lagi nih contohnya ntar. tuh? Osman jadi bandar gambar. Lu pernah gak jadi ini? Tempat meminjam uang. Terus lu jadi debt collector juga nah tapi? Habis itu, enggak, gue gak jadi debt collector. Tidak pernah. Tapi tempat minjam uangnya lokasi ini gede. Apa sih namanya? Bunganya. Gue kasih bunga sampai 50%. Habis itu gue ngasih tau kan ibu gue dengan bangganya, Bun, Babang bisa menghasilkan uang dong, Bun, dengan begini. Ini dimarahin kan lu? Habis itu dia bilang apa? Gak boleh kamu begitu, balikin tuh uangnya. Dari kecil udah Sedih banget. Kok Kalah lo, kenapa pada minjem kan lu udah tahu bunganya gede, gue masih bingung dah. Temen gue tuh bener-bener BU, gak tahu buat apa dia, gue gak Ya lu ngerti. jahat kalau gitu hitungannya goblok. udah tahu Kayak gini, tahu dia BU. yang nawarin BU disuruh balikinnya lebih banyak. Dia Tahu nawarin gimana sih lu? Jan, gue minjem ke lo dong 20.000, gue balikin ke lo 25. Dia ngomong kayak gitu, ya gue terima dong. Terus lu langsung ngumbar-ngumbar ke satu SD. Gua buka, saya inian. Enggak, gue ngumbarnya ke orang tua gue doang. Kalau gue ngumbar ke satu SD, ntar bisnis gue hilang. Gue ngumbar Tapi tuh. kalau Gue doang. lu tuh tipe orang yang kalau berdasarkan melakukan apa-apa lu bakal cerita ke orang lu ya? Iya.
Iya. Mereka harus tahu. Tapi kalau gua nggak cerita, itu gua udah dosa sampai sekarang, cuy. Masa gua Soalnya udah lu bakal melimpah. masih ngelaksanain ya. Masa gua masih melimpah. Karena gua bakal masih melaksanain. Karena gua tuh banyak banget tawaran meminjem gitu. Lu coba kalau masih Jan, lu sekarang jadi job collector Jan asli. Lu Udah punya jadi preman-preman buat narikin Udah- utang lu Jan. Udah punya. Gua jadi ini dap yang ngeminjemin orang buat duit forex. Nah, Terus orang yang nggak bisa bayar lu samperin rumahnya kan, suruh jagain depannya sampai dia bisa bayar. gue samperin. Tapi asli, gue mau nanya deh. Penasaran deh. Apa tuh? Kenapa? Gue dulu dong. Gue dulu dong. Iya, boleh, Ini, boleh. gua mau nanya. Emang dulu di Jogja itu namanya adem banget SD ya. Gue perbedaan SD sama Jakarta parah banget nih. Gue ngerasain banget dulu di SD. Gue sama Buah kelapa, airnya seger. Kalian, makasih udah denger. Mantap.